Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi sama saya Ajuta Maharana Inudingrat dengan NPM 022722112000. Saya dari kelas D semester 6 akuntansi. Saya akan menjelaskan lagi mengenai akuntansi untuk operasi cabang sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sartika yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini melalui video. Nah, langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yakni akuntansi untuk operasi cabang, di mana transaksi-transaksi itu dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Ya. Jadi bisa dibilang beda dengan si agen. Jadi kalau misalnya agen itu dicatat langsung oleh si pusat, sedangkan untuk cabang mereka mencatat masing-masing. Nah, walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan sebagai entitas ekonomi tunggal. Nggak ada tuh yang kayak cabang sendiri, bikin ini sendiri. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa cabang dan agen ini bukan merupakan suatu entitas hukum yang akan mencatat akuntansinya atau membuat laporan keuangan tersendiri gitu. Nah, seperti saat menyusun laporan keuangan konsolidasian, hanya menambahkan bersamaan saldo dari akun-akun yang terdapat di setiap sistem akuntansi yang tidak menghasilkan gambaran entitas ekonomi tunggal. Nah, beberapa eliminasi juga itu diperlukan di dalamnya. Berikutnya ada akun antar perusahaan, di mana transaksi dengan pihak eksternal itu dicatat seperti biasa. Sedangkan transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang itu juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam dalam akun antar perusahaan, di mana akun ini merupakan akun reciprocal atau reciprocal accounts antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya nih, tetapi berlawanan dengan akun antar perusahaan terkait pada pembukuan cabang. Misalnya, jika akun antar perusahaan pada pembukuan kantor memiliki saldo debit sebesar 10 juta rupiah, maka akun antar perusahaan terkait pada pembukuan kantor cabang harus memiliki jumlah kredit yang jumlahnya itu sama. Berikutnya, akun antar perusahaan pada pembukuan seringkali disebut investasi di cabang. Jadi kayak di kantor pusat itu disebutnya investasi di cabang atau debit, terus di cabang disebutnya kantor pusat, disebut kantor pusat atau kredit. Nah, saldo kedua akun itu selalu sama tetapi dengan posisi yang berlawanan, satu debit satu kredit gitu. Nah, di mana saldo ini tuh mencerminkan transfer aset antara pusat dan cabang, dan yang kedua laba rugi cabang, laba menambah saldo, rugi mengurangi saldo. Nah, di mana adapun pencatatannya yakni kantor pusat itu merupakan penambahan investasi, dicatatnya di debit, sedangkan cabang penambahan modal dari pusat dicatatnya di kredit gitu. Nah, baik, langsung kita masuk ke pendirian cabang. Di sini kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Jadi, asumsikan bahwa PT Jaya berlokasi di Jakarta, mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Nah, kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta rupiah, peralatan kantor baru senilai 5 juta rupiah, dan peralatan toko baru senilai 30 juta rupiah, di mana kantor pusat mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi di cabang Medan 55 juta pada debit, dan kas 20 juta pada kredit, peralatan kantor 5 juta pada kredit, dan peralatan toko 30 juta pada kredit. Nah, di mana ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat diberikan tambahan kode huruf H, sementara yang dibuat di cabang diberi tambahan kode huruf B, biar kita gampang mengerti. Nah, di mana cabang Medan PT Jaya mencatat transfer aset dari kantor pusat dengan ayat jurnal sebagai berikut. Jadi, ayat jurnal yang saya jelaskan tadi itu merupakan si kantor pusat menyatat. Nah, selanjutnya
di cabang Medan PT Jaya itu mencatatnya seperti kas 20 juta pada debit, peralatan kantor 5 juta pada debit, peralatan toko 30 juta pada debit, dan kantor pusat 55 juta pada kredit. Nah, adapun laporan posisi keuangannya itu seperti yang saya tampilkan, di mana cabang Medan PT Jaya neracanya itu seperti, nah, laporan posisi keuangannya yaitu neraca cabang Medan PT Jaya ini di cabang Medannya, yakni di mana pada aset itu kas sebesar 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta, totalnya 55 juta, dan liabilitasnya yakni kantor pusat sebesar 55 juta. Jadi debit sama kredit seimbang. Nah, berikutnya ada pengakuan laba cabang, di mana laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal, di mana cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan merupakan badan hukum yang terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang kantor pusat yang menghitung beban pajaknya. Jadi si cabang ini cuma menghitung transaksi yang ada saja gitu loh. Jadi untuk beban pajaknya dicatat oleh pusat. Nah, beban pajak dapat dialokasikan ke setiap cabang oleh kantor pusat, tetapi hal ini tidak diumum dilakukan karena akan sedikit mengganggu pengendalian operasionalnya. Berikutnya ada pengiriman barang dagangan ke cabang, di mana itu ada 3. Yang pertama, barang dagangan yang ditagih ini sebesar nilai perolehan. Nah, barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang itu dicatat oleh cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal, kecuali dikreditkan ke akun kantor pusat. Nah, yang kedua, biaya pengiriman barang dagang, di mana biaya pengiriman yang timbul ini atas pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang. Yang ketiga, barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan. Nah, perusahaan kadang mentransfer persediaan ke cabang dengan harga yang lebih tinggi dari biaya perolehan untuk tujuan evaluasi laba antar unit, yakni pusat dan cabang. Nah, selisih harga ini disebut dengan laba antar perusahaan. Namun, dalam laporan keuangan eksternal, laba ini tuh harus dieliminasi sampai persediaan dijual ke pihak luar agar tidak mengakui laba yang belum direalisasi. Nah, berikutnya ada akuntansi untuk aset tetap cabang, di mana kita asumsikan bahwa kantor pusat PT Jaya membeli peralatan toko senilai 30 juta untuk cabang Medan. Nah, di mana kantor pusat mencatat pembelian tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut, yang seperti saya tampilkan, di mana investasi di cabang Medan 30 juta, seperti yang saya katakan tadi, di penjelasan mengenai akun antar perusahaan ya. Jadi investasi di cabang Medan 30 juta, pada kas 30 juta di kredit. Jadi membeli peralatan untuk cabang Medan. Nah, pembelian ini dicatat oleh cabang dengan ayat jurnal sebagai berikut. Peralatan toko 30 juta dan kantor pusat 30 juta pada kredit. Nah, mencatat pembelian peralatan dari kantor pusat gitu. Berikutnya, pembagian beban secara proporsional, di mana beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang itu dicatat langsung dalam pembukuan cabang. Nah, namun kantor pusat itu dapat menetapkan bahwa beban itu ke cabang. Nah, penetapan beban itu dapat dibagi ke beberapa jenis, yakni ada 3. Yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya, persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Beban yang dikeluarkan kantor pusat atas nama cabang. Misalnya, penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Nah, yang ketiga, di mana alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Nah, berikutnya laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan.
di mana kita asumsikan data berikut terkait dengan tahun fiskal PT Jaya yang berakhir pada 31 Desember 2021. Yang pertama, PT Jaya mendirikan cabang di Medan dan segera mentransfer kas, peralatan toko dan juga peralatan kantor dengan nilai total sebesar 55 juta ke cabang seperti yang dicatat pada ayat jurnal sebelumnya. Nah, kemudian pada tahun tersebut kantor pusat PT Jaya mentransfer persediaan senilai 12 juta ke cabang dan menagihnya sebesar 15 juta ke cabang nilai 15 juta ke cabang. Nah, PT Jaya melaporkan saldo investasi di cabang Medan Jaya sebesar 70 juta pada tanggal 30 Desember 2021 sebelum jurnal penutup dicatat. 31 Desember. Nah, yang kedua, cabang Medan melaporkan laba sebesar 63 juta untuk tahun 2021. Yang ketiga, saldo akun investasi di cabang Medan dan akun kantor pusat meningkat sebesar 133 juta. Di mana pada tanggal 31 Desember seperti sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai saldo penutupan 31 Desember 2021 70 juta dan juga laba cabang Medan 2021 sebesar 63 juta, maka hasilnya yakni saldo sebelum penutupan itu 31 Desember 2021 sebesar 133 juta. Nah, yang keempat yakni pada tanggal 31 Desember 2021 cabang Medan memiliki persediaan akhir senilai 8 juta yang diperoleh dari kantor pusat, di mana persediaan dicatat dalam akun terpisah dari persediaan yang dibeli secara eksternal. Nah, yang kelima, bagian yang dikreditkan sebesar 3 juta dari akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dari PT Jaya atas pengiriman persediaan ke cabang Medan selama tahun 2021 itu diakui sebagai berikut, di mana laba antar perusahaan telah terrealisasi pada akhir tahun sebesar 1.400.000 dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi pada akhir tahun sebesar 1.600.000. Maka total laba antar perusahaan di tahun 2021 yakni 3 juta rupiah. Nah, adapun pada tanggal 31 Desember 2021, kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan PT Jaya, ayat jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama di situ ada laba cabang Medan sebesar 63 juta pada debit, kantor pusat sebelum saldo penutup sebesar 70 juta di debit, dan investasi di cabang Medan 133 juta pada kredit, di mana mengeliminasi akun antar perusahaan. Nah, yang kedua yakni harga pokok penjualan Berikutnya, laba terrealisasi atas pengiriman cabang 1.400.000 pada debit dan harga pokok penjualan 1.400.000 pada kredit, di mana hal ini merupakan mengeliminasi laba kantor pusat dari harga pokok penjualan. Nah, berikutnya laba antar perusahaan belum terrealisasi 1.600.000 dan juga persediaan dari kantor pusat 1.600.000, di mana mengeliminasi laba kantor pusat dari harga pokok penjualan. Nah, berikutnya ada persediaan 6.400.000 pada debit dan persediaan dari kantor pusat 6.400.000 pada kredit, di mana mereklasifikasi persediaan dari kantor pusat, di mana 8 juta dikurangi 1.600.000 maka didapatkan nilai 6.400.000. Berikutnya laba yang belum terrealisasi pada persediaan cabang awal, di mana laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui dalam pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika barang dagang yang telah dijual oleh cabang. Nah, perlakuannya sama seperti jika transfer antar perusahaan terjadi saat periode berjalan. Nah, pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal, kantor pusat mengurangi akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dan meningkatkan akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Nah, di mana diasumsikan laba antar perusahaan itu diatribusikan ke kantor pusat. Nah, ketika laporan keuangan dipersiapkan untuk perusahaan secara keseluruhan, saldo dari akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang dieliminasi terhadap beban pokok penjualan, dan sisa laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi terhadap nilai tercatat pada persediaan, seperti ayat jurnal yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila
ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.